Kalau kita terlalu cepat menilai seseorang, kadang-kadang ya kita hanya menilai dari layer depannya aja, teman-teman ya, layer pertama. Jadi kalau misalkan kita kayak baca buku ya, kita tuh cuman yang namanya menilai dia dari kayak cover atau sampul ya doang. So ya, don't judge the book from its cover, and that's right teman-teman ya. Dan di readingan kali ini, di video kali ini ya, kita bakalan baca mengenai ya yang dia nilai tentang kamu sebenarnya itu kayak gimana sih teman-teman. Ini sesuatu yang mungkin kamu nggak sangka atau sangka ya orangnya. Kita bakalan baca general reading ya, jadi mau buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga tidak perlu ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya teman-teman, kita sekarang baca buat teman-teman Aquarius ya, right? Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, baca pertama ya, di bacaan pertama buat teman-teman Aquarius. Oh ya, buat teman-teman Aquarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, di oraclecardindonesia@gmail.com, di email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Kalian boleh baca di description terlebih dahulu ya. Oke. Right, cerita yang pertama ya, apakah kalian udah lama mengenal ya, dan ciri-cirinya dia seperti apa di cerita kamu yang pertama ya. Oke. Kenalnya udah lama, terus habis gitu kalau misalkan dilihat ciri-cirinya, orangnya introvert banget gitu kan, introvert, menutupi banyak rahasia gitu kan, dia punya banyak sekali rahasia dalam hidupnya dia ya, sama beberapa terbongkar, sama beberapa enggak gitu, tapi yang jelas dia orang yang gak gampang terbuka dengan orang lain alias introvert ya. Lalu juga kalau dilihat di sini pengalamannya dia banyak, selain rahasianya dia juga banyak ya. Ya, pengalaman hidupnya dia cukup banyak, jatuh bangun dalam hidupnya banyak, dalam hidupnya luar biasa banyak ya teman-teman ya, kayak gini. Nah kita lihat nih, hubungan kalian ya itu seperti apa sih, hubungan kalian itu seperti apa. Kita lihat di sini, oh kamu berkomitmen sama dia, entah ini komitmen kerjaan ataupun komitmen secara romantisme ya teman-teman ya, tapi yang jelas di sana ada yang namanya komitmen ya kalian berdua. Nah dia nilai ya, yang dia nilai dari kamu itu apa sih teman-teman ya, yang dia nilai dari kamu itu apa. Kamu tuh orangnya kaku banget, jadi kalau memang apa ya, kayak pahlawan pembela keadilan, suka ngerecokin urusannya orang lain lah gitu juga. Tapi ya sisi bagusnya adalah kamu itu ngebelain orang lain yang kayak tertindas kayak gitu-gitu teman-teman, yang diperlakukan gak adil. Kamu itu ikut gitu loh, menyuarakan suaranya mereka. Tapi ya kadang-kadang untuk beberapa hal itu dianggap kayak apa ya, kayak ikut campur yang kayak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah kita lihat ya, tujuannya dia ya, apakah baik ya, motifnya dia ke kamu dan sebagainya ya, kita lihat nih teman-teman ya. Oke, kalau dilihat di sini kurang baik ya teman-teman ya, karena ada banyak hal dimana dia punya janji-janji sama kamu gitu kan, tapi janjinya ini kayak nggak realisasinya cukup sedikit banget gitu kan, dia dari janji-janji yang dia janjikan sama kamu. Bahkan ini membuat kamu kayak jadi overthinking sama semua hal, karena kamu orangnya tuh kayak gitu banget, kalau udah janji ya nggak ditepatin, kamu tuh bakalan inget-inget kayak seumur hidupnya kamu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini hidup yang benar-benar penuh ilusi yang ditawarkan sama dia ya, bikin kamu kepikiran, bikin kamu capek, bikin kamu wah ya kayak gitulah ya, menagih-nagih janji yang tak terrealisasi ya. Nah sebaiknya apa sih yang dilakukan gitu kan buat ngadepin orang ini. Kita lihat ya, nah ditegesin sih teman-teman ya, lebih ke kayak gimana kamu tuh maunya apa, mau kayak gimana ya. Kalau emang kayak gini ya udah kayak gitu, kayak gini ya gini gitu ya. Jadi
menegaskan hubungan kalian itu seperti apa dan bagaimana, karena itu penting banget sih teman-teman ya. Kalau misalkan ditunda-tunda juga ya tetap aja sama, sampai besok-besok juga sama gitu terus ya. Oke ya, ini cerita kamu yang pertama teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua buat kamu, kita lihat ya, apakah kalian udah lama saling kenal ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Apakah kalian udah lama kenal baru ya? Kalau misalkan di sini kita lihat mungkin kenalnya bisa jadi karena masalah pekerjaan ya, seperti itu, atau pendidikan ya, bisa jadi seperti ini. Nah, ciri-cirinya dia nih orang yang pinter banget namanya ngarahin orang lain, pinter banget yang namanya membuat orang lain itu merasa dipahami ya. Bahkan ini orang yang bener-bener bisa menyediakan telinganya dia selama berjam-jam untuk bisa mendengarkan orang lain ya. Ini orang yang kayak gini banget teman-teman ya. Jadi waktunya dia itu selalu habis buat orang lain, buat dirinya sendiri ataupun buat orang-orang yang dia sayang. Nomornya belakangan ya. Sering nggak bisa me time teman-teman ya, dan sering merasa kesepian. Jadi dia sering menyediakan telinganya dia, tapi ketika dia butuh gitu kan ya orang untuk bicara, ketika dia butuh didengarkan, nggak ada ya. Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Nah ini dia nih. Nah oke, kerja aja pikirannya nih orang ya teman-teman. Nah kita lihat ya, hubungannya kalian itu seperti apa. Hubungan kalian itu seperti apa. Hubungan kalian ini bolak-balik orang yang sama. Dia lagi. Dia bilang gitu juga. Kamu lagi, sama-sama gak bisa move on ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, bisa jadi sebenarnya hubungan ini gak bawa kebaikan juga. Kita lihat ya yang dia nilai dari kamu apa. Dia nilai kamu tuh orang yang menarik sih ya, menarik. Orang itu gampang banget yang namanya suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu, entah kenapa gitu ya, karena kamu memang cukup menarik dan tahu banget yang namanya membuat orang itu merasa disayangi, merasa dicintai gitu loh. Dekat sama kamu tuh kayak nyaman aja. Nah kayak gitu ya, dia menilainya kamu kayak gitu. Nah tujuan dia nih sekarang gitu kan ya, motifnya itu baik gak sih? Walaupun pandangan dia sih kayaknya baik gitu ya. Baik sih teman-teman ya, dia tuh kepinginnya apa sih? Dia tuh kepingin yang namanya dekat sama kamu, diperhatiin juga sama kamu gitu. Entah kenapa dia nyaman sih sama kamu. Jadi kepinginnya kamu itu hanya memprioritaskan dia seorang ya, seperti itu. Waduh ya, ego ya, ego. Sebaiknya apa yang dilakukan buat ngadepin orang ini teman-teman ya? Apa sih yang dilakukan buat ngadepin orang ini? Pikirin, pertimbangkan baik-baik whether kamu mau bersama atau tidak ya teman-teman ya. Karena gini, freedom ini adalah mengenai kesiapan kamu untuk memulai satu hal, kesiapan kamu untuk melangkah ke apa ya, ke konsekuensian juga Allah ya. Konsekuensinya kamu ketika memilih sesuatu hal. Nah gitu loh, mau ngomong gitu aja susah ya. Nah gitu, jadi konsekuensinya kamu. Jadi kalau misalkan mau jalan ya jalan gitu, tapi siap sama resikonya kayak gimana. Kalau misalkan mau enggak ya enggak gitu, tapi siap sama resikonya kayak gitu loh teman-teman ya. Ya. Oke, punya prinsip ya, tapi ya ini dia, ini mau saling mendengarkan juga akan jauh lebih baik ya. Oke, kita ke cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga, apakah kalian ya udah lama saling kenal dan ciri-cirinya dia seperti apa sih? Kalian udah lama kenal gak sih ya? Oh, Saturnus. Kalau dibilang lama, ya ini lama kenalnya gitu kan ya. Udah gitu juga dia berusaha banget yang namanya dekat sama kamu. Ya kayak gitu-gitu sih ya, berusaha deket lah, berusaha mendekat ya. Mencari tahu juga iya gitu. Ini orang yang logis, realistis teman-teman, straight to the rule banget, nggak bisa yang namanya digoyahin gitu kan ya, untuk apa gitu nggak bisa teman-teman. Dia nggak bisa melipir gitu, nggak bisa juga gitu. Kalau rule gitu, ibaratnya kalau pulangnya harus jam 2 teng 00 ya, dia bakalan pulang jam 2 teng 00 gitu. Hierarki penting banget buat dia, peraturan penting banget buat dia, hal-hal yang bersifat struktural itu penting banget buat dia ya, dan dia tidak menerima yang namanya
keterbatasan orang lain ya. Karena buat dia kalau misalkan dia bisa, pasti orang lain juga bakalan bisa gitu. Yang penting mau berusaha. Nah ini dia ya, cenderung maksain orang lain juga iya ya. Tapi tenang, dia orangnya tanggung jawab sih. Apalagi kalau misalkan sama pekerjaan ya, dia tanggung jawab banget. Oke, kita lihat ya, hubungan kalian itu seperti apa. Hubungan kalian apa sih? Hubungan yang saling menguntungkan. Astaga, hubungan apaan nih gitu kan. Hubungan yang saling menguntungkan itu apa sih? Bisa jadi friend with benefit gitu kan, relationship with benefit gitu kan, ataupun yang apa with benefit ya. Ya, rekan kerja, partner in crime dengan benefit juga bisa teman-teman ya, macam-macam sih, tapi ini yang jelas saling menguntungkan ya, seperti itu. Nah kita lihat nih, yang dia nilai dari kamu itu apa sih? Yang dia nilai dari kamu tuh orangnya kayak gimana? Aktif banget, kreatif banget ya, ada aja idenya banyak banget. Dan ya sayangnya menurut dia kamu tuh orangnya kayak bosenan, kayak jenuh banget ya, cepet bosen, cepet jenuh ya, hal kayak gitu. Nah tapi menurut dia kamu kreatif sih orangnya. Tujuannya dia sekarang kita lihat ya, motifnya dia apakah sebenarnya. Apakah sebenarnya dia baik ya? Kurang baik sih teman-teman ya. Ini bisa jadi pihak yang menghalangi ya, pihak yang menghalangi, bisa jadi seperti itu. Nah pihak yang menghalangi pada akhirnya nanti kalau dilihat ya, karena ini friend with benefit ataupun apapun with benefit ya, ini bisa jadi penghalang ya, suatu saat bisa jadi ujian, bisa jadi hambatannya kamu malah ya, seperti itu. Nah sebaiknya apa yang dilakukan buat ngadepin orang ini teman-teman ya? Seimbangkan sih yang namanya, kalau emang mau bisnis ya bisnis gitu kan ya, kalau emang mau relationship ya relationship gitu. Jadi seimbang antara ini dan ini gitu. Jangan sampai ibaratnya kesenangan sesaat tapi merobohkan banyak hal gitu loh teman-teman ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dipikirin baik-baik kalau mau melakukan sesuatu hal ya, seperti ini. Oke, kalau diajak yang enggak, diajak melakukan hal yang kurang baik ya jangan ya. Oke, teman-teman, ini cerita 1, 2, dan 3 buat kamu ya. Untuk nilai kamu seperti apa, seberharganya kamu gitu kan, seberharganya kamu tuh seberapa dan kayak gimana ya. Orang lain boleh gak sih menilai, silahkan gitu kan ya, mereka punya hak. Tapi itu dia balik lagi ke kita, gimana gitu kan orang lain menilai kita berharga dan sebagainya. Kalau kita sendiri aja gak tahu caranya menghargai diri kita sendiri itu seperti apa. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, dan zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.